Katanya Abdur mau ngomongin Jokowi ya? Kenapa tiba-tiba begitu sih? Gue denger-denger, Enggak. Bang, katanya gue dapat informasi dari Dimas Bagus yang ngurus Anda di Comika Management. WhatsApp yang saya terima tulisannya, Bang Abdur pengen marah-marah soal Jokowi di YouTube-nya Bang Panji, boleh nggak? Astagfirullah. Enggak ada. Saya mah ini prihatin apa sama Pak Jokowi habis diomong-omongin sama Bu Mega. saya walaupun saya nggak nyoblos Jokowi aja ngerasa ini loh, ngerasa ikut ikut tersinggung. Tapi nggak tahu Pak Jokowi kayaknya nggak tersinggung, dia senyum-senyum aja sih. Lu waktu itu nyoblosnya Menhan ya? Bisa ya nyoblos Menhan ya? Gue pikir kita nyoblos presiden loh. Ternyata lu nyoblos Menhan ya? Coblos, coblos menteri, coblos menteri. Ya udahlah ya, 2024 lagi, ntar paling mereka lagi, ntar kalah, masuk lagi kabinet. Iya, udah nggak usah terlalu serius. Mending kita Iya, serius daripada serius mikirin pemerintahan dan kepresidenan, mikirin masalah yang lebih mengakar, yang nanti akan berdampak kepada politik dan kepresidenan. Ngomongin pendidikan. betul. Eh Abdur mau bikin spesialnya yang ke-9 gue dengar-dengar. Dua dong, hei. Ya, yang kedua judulnya PPTJ yang kalau dipanjangin Panji Pragiwaksono, tukang apa J-nya? Apa yang Saya lucu? pikir, Yang lucu. saya pikir ini Panji Pragiwaksono Tanah Jahanam. Waduh, tanah jahanam. Soalnya diplesetin orang-orang gitu, PPTJ itu perempuan-perempuan Tanah Jahanam katanya. Oh gitu. Eh, tapi PPTJ yang sebenarnya adalah pahlawan Pahlawan perlu tanda jasa. perlu tanah jasa. Gua nggak tahu gue pernah cerita ini atau belum ke lu, dan gua nggak tahu apakah benar judulnya diambil atas pertimbangan ini. Tapi himne guru kan diganti bagian akhirnya, lu tahu? Oh, belum tahu. Iya, kan himne guru kan terakhirnya kan tanpa tanda jasa, kan gitu kan? Ah, Tapi kalau misalkan kita datang ke acara-acara eh, PGRI ya, ya PGRI namanya. Itu hmm. kalau mereka nyanyi diganti dengan tanda jasa gitu, karena itu bentuk protes mereka terhadap anggapan bahwa guru tuh emang ya gajinya kecil aja orang tanpa tanda jasa gitu. Ini lu nggak tahu? Oh, saya tidak tahu malah. Saya baru tahu. Iya, 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 ini benar ini. Oh, Gue pernah jadi pembicara beberapa kali soalnya. Dan gue dikasih tahu di situ, gue bilang karena gue ikut nyanyi kan. Pas gue ah. ngomong tanpa yang lainnya dengan gue, kesannya gue mau, kesannya gue mau mengamini dengan Udah digaji. keluar ditarik masuk ya. Tarik lagi, langsung gue sedot omongan itu. Iya, Dor, itu benar. Dor. Jadi para guru ini di PGRI bentuk, gue nggak tahu ini diresmikan dalam bentuk aturan atau apa, tapi mereka benar-benar ganti karena itu tadi. Nah, untuk lu sendiri, kalau bukan itu pertimbangannya, artinya lu nggak tahu fakta itu, Iya. mendasari penjudulannya, anggapan anggapan yang sama bahwa guru ini digajinya kurang. Iya, lebih ke betul itu juga salah satunya, dan juga saya merasa kayak guru tuh kan dia baru baru beberapa tahun belakangan ini mulai dari disertifikasi kemudian dianggap sebagai itu pekerjaan profesi. Dulunya kan tidak gitu. Dulunya apa dianggapnya? Dulu dia PNS biasa aja gitu. Dia bukan profesi seperti dokter atau yang lain. Jadi harusnya kalau dia sudah menjadi pekerjaan yang profesi, ya harusnya dia dihargai selayaknya orang profesional gitu, profesional di bidangnya. Nah, dia megang manusia juga, ngebentuk manusia dan segala macam. Jadi sebenarnya uh, berangkat dari yang itu tuh kemudian berpikir kayak nggak bisa deh kita bilang pahlawan perlu tanda jasa, dia harusnya harusnya ada tanda jasanya. Nggak bisa pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Dia harus ada tanda jasanya yang kemudian akhirnya dibuat jadi perlu. Itu lebih ke kita yang di luar itu. Kalau guru yang bilang saya perlu tanda jasa itu kayak ngeganggu banget sama keikhlasannya kan. Jadi Tapi himne mumpung gurunya diganti sama mereka dengan tanda. dengan tanda jasa, iya akhirnya kan. Maksudnya kalau untuk di masyarakat luar, kayaknya kalau itu
digaungkan sama gurunya sendiri, Ya, kayaknya akan lebih gampang diserang gitu. Maksudnya orang-orang kayak, iya apa sih guru gini 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 nuntut lah terlalu apa ini sih? ya. Takutnya kayak lu terlalu justru meninggi-ninggikan diri gitu dengan Iya, bilang, ya, iya. ntar jatuhnya kayak Megawati ya bilang, aku kan cantik, Aku kan cantik, pinter, aku pintar. karismatik. Kalau aku selfie, aku banyak followers. Ya ibu coba dong selfie, saya pengen lihat. Tiba-tiba keluar bener selfie-nya. Megawati selfie. Dua kata lucu tuh Megawati selfie. Megawati selfie. Iya bener juga. Yuk kita tanya yuk, Bu mana selfie-nya, Bu? Iya, lucu loh. Iya, iya. Maksudnya buktikan dong, coba selfie. Kita lihat followersnya banyak apa enggak. Iya. Tapi oke, mari kita kesampingkan Bu Megawati karena dia hanyalah Ya, sekedar nini sebenarnya, nenek-nenek aja gitu. Nenek dikasih mikrofon ya gitu. Dan orang suka merasa, kemarin gue dibilang, kok lu menghina gitu? Loh, gimana sih kalau nenek-nenek, gue sebut nenek-nenek kenapa menghina? Kan memang nenek-nenek gimana nggak jelas gue. Tapi kita balik lagi ke pendidikan. mm, Ini kan PPTJ jadi spesial kedua lu. Dia akan diselenggarakan di Teater Besar Jakarta. ya. Eh, sebuah gedung pertunjukan masih, gue kemarin nonton David, masih jadi salah satu yang paling cantik sekali itu gedung. Nggak ngerti kenapa dari luar aja udah kelihatan ini gedung berkarakter sekali sih. Maksudnya orang nanya ini bentuk apa ya, nggak ada yang tahu kan ya, Iya, nggak kapal jelas, pinisi ya. Apa sih itu depannya? nggak Kayak, tahu, gue juga nggak jelas. iya, Tapi kayak rumah. mungkin itulah juga keindahannya ya, bentuknya yang nggak bener-bener kayak, oh soalnya kan kalau gedung Sabta Pesona, gedungnya Kementerian Pariwisata kan jelas kayak apa tuh. Lu tahu kan gedung Sabta Pesona? Tidak tahu. Aduh, Abdur, mama sayangnya, kasihan Anda. Buka Kementerian Google gedung Pariwisata di mana tempatnya, Bang? di dekat Monas, di seberangnya Monas. Seberangnya Gua Monas. kasih spoiler, gua kasih spoiler. Itu gedung dibangun di era Yop Ave jadi Menteri Pariwisata. Bentuknya, gue nggak bohong sama sekali, Abdur. Bentuknya kayak titit. Nggak bohong gua. Loh, Abdur, kok bisa gedungnya? ada batangnya dan ada dua bola. Google sendiri kalau nggak percaya. Dan di batangnya ada kayak palanya gitu. Google. Ah, Google. Yop Ave. Itu materi gue di Bhinneka Tunggal Tawa, Abdur. oh Lu iya, nggak tahu iya, iya, itu. iya, saya ingat, Fuck saya ingat. you. Fuck you, Abdur. Tidak, Bhinneka saya ingat beat itu di Bhinneka Tunggal Tawa, tapi saya lupa nama gedungnya Sabta Pesona. ya, Sabta Oh, Pesona. Nah, tapi si gedung itu cakep banget itu. Gue sih senang kalau ada komika manggung di situ. Itu jadi kayak, karena dulu gedung waktu apa nih? Sabta Pesona apa tim? kan teater besar. Ya, Tapi kalau ada yang bikin acara stand up di Sabta Pesona lucu banget sih. itu tempat duduknya ini enggak? Naik-naik tangga gitu enggak? Maksudnya yang kayak bioskop enggak? Gue nggak pernah masuk, Mas. Nggak pernah masuk. Biasanya dipakai masukin soalnya. Dur lu jangan ngomong jorok, lu gimana sih aneh-aneh aja. Kan kita lagi ngomongin pendidikan. Iya. Saya cuma bilang Sabta Pesona. Iya, Eh, terus tanggal berapa PPTJ? 25 Februari Tiket bisa dibeli di mana? di loket.com. 25 Februari itu yang Jakarta. Kalau yang Hmm. Malang 28, 29-nya Jogja, bukan, 29-nya Surabaya. Di minggu setelah itu tanggal 5 sama 6 kalau. 4 sama 5 atau 5 sama 6 Februari itu di Jogja dan Semarang. Lalu kemudian setelah itu Bandung dan Bogor, lalu 25 Februari di Jakarta. Sorry, jadi Jogja, Semarang. Bandung, Bogor, Jakarta. Oke, nice. Yang Jakarta tadi 25. 5 Februari 2023. Oke. Tapi betul kata Bang Paji sih, saya tuh belum pernah bikin acara di tim di teater besar itu. Tapi saya kurang lebih saya 3 kali lah diundang stand up di situ dan saya seneng sekali gedung itu. Saya nggak tahu kenapa ya, enak sekali. Enak. Masalahnya Suara kita kayak bulat gitu. betul. Kita ngomong pakai power ya, pakai diafragma dari panggung nyampe ke paling atas, segitu bagusnya akustiknya. Karena biasanya pakai teater kan, biasanya dipakai untuk teater. Iya. Terus si gedung tersebut yang paling menyenangkan
dari gedung itu juga jadi permasalahannya. Harganya murah, sehingga Ah, cepat penuh. iya. Ya. Jadi bersyukur juga lu bisa dapetin tanggal di situ. Semua tiket bisa dibeli Di loket.com, untuk semua kota ya, semua kota tadi ya. mau kota. Opener siapa aja di setiap kota? Openernya ada Banyu Alam, anak Mhm. stand up Depok, kemudian ada Odi Ajalah, anak stand up Cibinong. Hmm. Emang Uh, Odi anak stand up Indo Cibinong? stand up Cibinong, tapi stand up Cibinong sudah tidak aktif apa bagaimana? Kemudian dia pindah ke stand up Jaktim. Oke. Terus? Nah, kemudian dua opener ini akan menemani di 7 kota ini, mulai dari Mhm. Malang sampai Jakarta. Mhm. Nanti di setiap kotanya, kecuali Jakartanya itu ada opener lokal dari komunitas dua komik. Jadi ada dua komik dari komunitas, dua komik yang kita bawa sama saya. Jadi kami ada berlima tampil di Malang sampai Bogor. Yang di Jakartanya ada dua opener itu. Tapi nanti sebelum saya masuk, setelah Odi dan Banyu, sebelum saya masuk ada sambutan kepala sekolah Siapa? yang direncanakannya nanti Cing Abdel Afrian. Ih, Sambutan kepala sekolah. bagus. Bagus. Kebetulan dia juga pernah jadi kepala sekolah acara komedi itu kan yang di mana tuh? Betul, betul yang di net yang David mereka anak sekolah itu. Heeh, heeh. Jadi saya bilang, pas lah jadi kepala sekolah lah, Cing, kasih sambutan apa gitu. Ya, ya. Harga tiket hafal nggak? Yang di Jakarta berapa? Yang di Jakarta sekarang tersisa yang 200.000 masih ada kali ya. Atau nanti Saya, dicek aja ya. iya, Tapi saya kurang pokoknya kurang saya lupa. dicek aja di loket untuk harganya. Dan tadi lu bilang di setiap kota kecuali Jakarta total berarti ada 5 yang manggung, ya kan Ya, sama lu. Terus gua ngeliat lu diwawancara di akun Comika Management atau di akun Comika Event, gue lupa, atau di markas ya. Lu ditanya setelah tryout ketiga, terus lu ya, bilang durasinya sekitar 1 jam 14 berapa? 12, 1 jam 12 menit. 1 jam 12. Itu pun masih ada beberapa konsep yang belum sempat masuk. Jadi mungkin bisa jadi Ya, 1 jam atau 1 jam 40-an gitu mungkin. ya mungkin. Nah, yang lain emang berapa durasinya? Bisa-bisa tuh nembus Nah, 2 jam. ya jadinya kita jadinya yang komika lokal nanti di 5 menit. Kodi Mhm. sama Banyu di 10 menit 10 menit. Jadi totalnya udah 30 menit. Hmm. Habis itu baru saya. Jadi kalau saya 1,5 jam, Mhm. jadi pas acaranya 2 jam gitu. Ya, berarti cukup value for money tuh. Nonton 2 jam, elunya 1,5-an, terus setengah jam lagi 4 komika lain. Value for money sih. Harusnya sih oke tuh yang di kota-kota Ya. tersebut. Pemilihan kotanya ada alasan spesifik? Alasan spesifiknya itu sebenarnya lebih bukan mementingkan sih, melihat dari kondisi biaya tour yang ada. Jadi kan pengennya itu step by step, step by step, step by step gitu. Jadi kalau yang kemarin rewrite kita bikin di Jakarta doang, yang kedua ini pengen coba, oke kita coba dulu hidup sebanyak-banyak, kita coba aja dulu yang terjangkau. Nah yang terjangkau tuh bagaimanapun harus kita akui bahwa itu di Pulau Jawa gitu. Ya, ya. Pilihan Make sense. transportasinya banyak. Ya, make sense. Gue setuju juga pendekatannya. Gue setuju dengan bikin di Jakarta dulu, habis itu coba ke kota. Kalau gue waktu itu kota-kota, jangan tersinggung ya kota-kota lain, tapi kota-kota besar. Hmm, Kota-kota dulu. Karena memang benar katanya Abdur, kalau kita mulai masuk ke kota-kota second cities atau third cities, itu secara logistik challenging gitu ya. Tapi emang harus kayak gitu. Sebagai komika yang personanya komika timur, gue mendoakan lu juga tur ke Papua. Tapi untuk ya, bisa ke Papua, secara logistik mesti kuat karena gue pernah bahas ini di YouTube. Tapi siapapun yang mau tur ke Papua, mesti ngitung matematika satu tur, bukan matematika per kota. Karena kemungkinan yang di Papua itu jadi minus. Tapi karena kota-kota lainnya jadi plus, akhirnya secara project plus gitu. Ngerti maksud gue? tutup ya. Nah, berarti mesti ngebangun habit turnya dengan solid ke kota-kota gede. Jadi masuk akal pendekatan lo.
Eh, Guru atau pendidikan itu kan bukan topik yang banyak diambil orang. Satu-satunya komika yang punya tematik khusus pendidikan adalah Lukman. Oh ya, Eh, tutur yang ngapusi. Tuturi Hangapusi. Dan dia bikin itu di Bulungan kalau gue nggak salah. Dan Heeh. gagasan-gagasannya sampai dengan sekarang masih menarik sekali untuk gue. Salah satu argumennya Lukman itu adalah bahwa kita kayak gini tuh salah satunya kaitannya adalah dengan dongeng-dongeng yang diceritakan ke kita zaman dulu yang secara logika aneh terus dia ngebedah. Nah, lu pernah ngomong sama Lukman soal ini? Pernah diskusi, pernah nanya soal bikin spesial tematika pendidikan, atau lu emang gak peduli senior aja? Bukan Bang, belum. Saya belum pernah, sudah pernah berjumpa, tapi berjumpa dalam kondisi ngobrol panjang belum pernah dengan Mas Kenapa lu Lukman. ngerasa lebih lucu ya? Hah? Lu ngerasa lebih lucu? Bukan, karena saya waktu season 4 itu masa-masa Bang Lukman udah mulai tidak terlalu stand up, tidak banyak, tidak ke komunitas lagi, maksudnya tidak, jarang kita ketemu stand up gitu. Kan lu bisa WhatsApp dia, emang lu gak suka orang Jawa ya katanya? Saya tidak punya nomornya ya Bang ya, jangan, dia nih, betul-betul ya orang ini ya. Lu suka ngomong, gue suka framing. Lu ke Mamat apaan anjing? Ke Mamat juga sama bangsa. Ya Ada itu ya apa? kemarin beat rewrite yang dinaikin di akun Comika Event yang lu ngomongin Mamat mabuk naik-naik meja. Kata gue, anjing ini sama aja kelakuannya sama gue ini Abdul. Ya itulah. By the way, Tapi ya, harus digituin biar orang tahu kalau bercanda. Kalau kita bikinnya tipis-tipis doang, dipikirnya ih beneran lagi. tapi gue yakin ada aja orang goblok yang mikir. Walaupun kan terakhirnya lu bilang bercanda tadi ya, itu Iya. bercanda ya. Walaupun sudah dihiperbola seperti itu juga ada lagi yang percaya gitu. Tahu nggak kenapa, Dur? Karena pendidikan. Itu dia. Ya, betul, Nah, betul. lu bilang di salah satu wawancara bahwa kalau nggak salah Indra Cahya nanya soal dari mana keresahan soal guru, apakah ada guru spesifik, terus lu bilang lu narik pengalaman dari lu sendiri sebagai guru. Ya. Tahun berapa ini? Saya tuh tahun 2010, 2011, 2012. 3 tahun itulah. Ngajar apa di mana? Ngajar matematika. Sekolahnya saya ganti-ganti. Pernah juga 2 sekolah. Jadi saya pernah ngajar di honor di SMK Negeri 2 Malang. Pernah juga honor di SMP Negeri 11 Malang. Nah itu 2 sekolah itu sih. Matematika. Matematika dua-duanya. Bohong. Kalau Anda benar guru matematika, coba jawab pertanyaan ini. Apabila X adalah 877,6, maka apakah Y plus B sama dengan O kuadrat? Bagus. Loh, jawab nih. Jangan ketawa. Loh, ketawa sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa Anda? Bukan nggak bisa, bisa aja. Cuma kayaknya sulit sekali ya. Yang diketahui cuma X, kemudian pertanyaannya ada B, ada O. Wow. Gue tuh nggak pernah nemu cara untuk gemar matematika. Nggak pernah. Dulu gue kasih tau bokap gue kan insinyur listrik jenius lah. Dia yang ngedrill gue soal 1x1 sama perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3 tuh dia yang ngedrill tuh. Gue disuruh ngadep tembok tuh. Terus dia bilang, anggap aja ini seperti misteri yang harus kamu pecahkan. Kata gue emang nggak ada detektif gitu untuk memecahkan misteri ini sampai harus saya pecahin. Nggak nemu gue caranya. Lu sendiri dan terhadap matematika sampai jadi ngajar matematika itu datang dari mana? Atau nggak cinta tapi bisa matematika? Kan ada yang kayak gitu ya. Gue sebenarnya nggak cinta-cinta banget sih. Tapi bisa aja buat gue mudah untuk dilakuin. Yang mana tuh? Kalau saya sih lebih kesuka karena saya dari SD itu, Bang, saya dari SD sampai SMA bahkan, saya itu selalu dapat guru matematika yang baik. Gara-gara gurunya enak, dilihatnya enak, ngajarnya enak, ngomongnya enak, dan segala macam. Akhirnya saya jatuh cinta sama matematika. Jadi menurut lu, Pak Muharis guru SMP gua nggak enak ngajarnya? Itu maksud lu?
Ya nggak tahu kan, ada juga guru yang saya anggap enak ini, menurut teman-teman yang lain nggak enak juga. Kan nggak Oh semua gitu satu ya? kelas. Iya, nggak semua satu kelas suka matematika kan jadinya. Iya, Artinya benar. kita punya subjektivitas masing-masing ketika melihat gurunya, dari cara dia bicara, dari cara dia mungkin absen atau apa gitu. Nah, saya itu suka sama Hmm. gurunya ketika dia ngajar gitu. Nah, Hmm. itulah yang kemudian bikin saya, karena saya suka orangnya, eh, saya kemudian ya pengen tampil yang terbaik di kelasnya dia. Nah, itulah Maksudnya yang naksir. kenapa? Maksudnya naksir. Bukan suka yang ini masih anak SD, suka yang saya suka aja kayak cara ngomongnya, ngemong gitu, kayak Hmm. kita lihat sosok ibu gitu. Hmm. Oh ya, dia ibu guru. Tapi waktu saya SMP, SMA itu dapatnya bapak-bapak. Nah, Hmm. dan itu saya juga suka karena orangnya itu eh, sebelum ngajar ini kebiasaannya. Kalau sebelum ngajar, kalau dia ngajar Rabu atau Kamis gitu yang dini harinya ada Piala Champion, sebelum ngajar dia ngajak-ngajak ngobrol bola satu kelas itu. Hmm. Ya Makanya lu kenapa ya? senang. Iya, kenapa semalam tuh si Porto kalah gini. Jadi kayak kita kayak analisa gitu sebelum sebelum pelajaran pagi-pagi. Tapi memang sempat terpikir untuk jadi guru. Tidak terpikir untuk jadi guru. Saya tuh waktu kelas 3 SMA masih berpikir saya pengen kuliah dokter. Hmm. Itu cita-cita dari kecil kan. Hmm. Ya, cita-cita dari kecil mau jadi apa? Dokter, jadi dokter. Dan waktu SMA masih kepikiran untuk jadi dokter, tapi begitu saya tahu kuliah dokter mahal sekali, nah disitulah baru saya sadar bahwa oh ternyata No, bukan. mahal. Bukan karena kuliah dokter mahal lu nggak jadi dokter menurut gue. Kenapa tuh? Karena pada zaman itu lu kayak orang kurang gizi. Jadi nggak ada yang percaya kalau lu dokter kalaupun. Bener nggak gue? Bisa, bisa aja orang Lu dok. nanti gue coba cari foto lu. Nanti gue masukin foto lu ya, boleh ya? Gue masukin foto Boleh, lu. Gue boleh. masukin foto lu zaman dulu. Lalu nanti di kolom komentar kita biarkan orang untuk berpendapat. Kalau lu ketemu dokter mukanya kayak gitu, lu percaya nggak dia bisa nyembuhin lu? Ya Gue kan tanya. itu kan masih tahun-tahun awal kuliah taruhlah begitu ya. Nanti Ya, tapi kan kan dia bisa jadi dokter. iya begitu sudah jadi dokter kan perbaikan gizi. Itu kalau misalnya ada dokter kayak gitu, dokter kayaknya nyembuhin diri sendiri deh. Dokter mau mati ya? Kayak Imhotep. Dokter Nah, dokter habis rehab narkoba kayaknya dokter. Matanya cekung-cekung. bener. Terus Nah, itu akhirnya kemudian pilihan selanjutnya setelah tidak bisa kuliah dokter ya, saya mikir apa ya yang eh, kerjanya gampang, bukan kerjanya gampang, maksudnya dapat kerjanya lebih mudah gitu. hmm, Kira keguruan deh kayaknya. gue lupa kalau Akhirnya nggak salah orang tua lo ada yang guru juga. iya mama guru Hmm. Dan 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 keluarga besar saya itu banyak yang jadi guru. hmm. Jadi saya pikir kayak eh maksudnya keluarga besar semua begitu SPD tuh ada aja gitu. Walaupun honor ya, ada Hmm. aja tempat untuk langsung ngajar, tidak nganggur gitu. Jadi saya pikir ya Tapi sudah mereka ganti nggak ngelarang kehidupan. lo. Enggak ngelarang. Oh jahat ya. Uh, Lebih ke karena saya kurang tahu juga alasannya, makanya saya juga kurang tahu alasannya apa. Tapi lebih ke mungkin uh, saya nggak tahu hidupnya happy happy aja sih, walaupun agak ya sulit-sulit ya, tapi happy happy aja gitu. Mungkin mungkin gitu ya. Ini di Lamakera nih atau di mana nih kejadian? Ada di Kupang, di Larantuka, ada juga. Oke. Di Tapi mungkin ada kalau yang di Lamakera, kalau keluarga besar yang saudara bapak atau saudara ibu eh, kebanyakan sudah di Larantuka atau di Kupang. ya mungkin gini kali ya. Pada saat itu walaupun penghasilannya tidak besar, tidak terasa seperti orang miskin. Mungkin itu poinnya. Sehingga ketika ada yang pengen jadi guru, ya udah nggak apa-apa. Beda kan kalau Hmm. misalkan
lu punya gaji guru tapi misalnya tinggal di Jakarta, lu lihat semua yang ada di kanan kiri, lalu lu ngerasa kayaknya duit gua nggak sebanyak mereka, kan beda ya? Iya. Kebayang nggak sih? Iya. Di luar bahwa mungkin mereka mikir, ya si Abdur mungkin emang senang mendidik, mungkin emang saya kenal Abdur ini orangnya baik gitu, emang mungkin emang benar pengen ngajar jadi ditahan. Tapi sekiranya kondisinya beda, mungkin dilarang juga ya, karena lu tahu penghasilan, lu pernah nanya sama nyokap lu penghasilan guru berapa sebelum lu Enggak, mutusin jadi? Nggak pernah nggak nanya? pernah, nggak pernah. Dan itulah yang terjadi ketika saya dapat gaji pertama guru honor. Dapat pertama kali gaji itu saya nangis tuh waktu saya buka amplop. Saya sebulan udah ngajar sebulan, saya buka Karena amplop. kakinya Kenjo kepala sekolah ya? Enggak, Enggak. kepala guru BP Bang. Nangis Saya karena buka karena habis itu saya pulang, habis terima amplop nih, saya pikir wah kayaknya, dan pikiran saya itu ya mungkin 500 600 lumayan lah buat di Malang itu lumayan itu. Sampai di kosan saya buka 120.000. tahun Saya berapa itu? tahun 2011 kalau tidak salah itu. 120.000. Jadi saya tuh, yang bikin saya sedih adalah saya jadi tahu bahwa oh ternyata ibu saya dulu waktu dia honor segini juga. Dan waktu saya kecil itu mungkin gaji dia sekecil ini dalam kurs pada waktu itu. Mungkin sekecil ini, tapi kok dia nggak pernah cerita ya. Maksudnya yang bikin saya sedih itu adalah saya tahu bahwa ibu saya ternyata sesusah itu. Kalau saya kan tidak terlalu susah, maksudnya oke dapat 120.000, tapi kalau uang tidak ada kan tinggal minta orang tua. Tapi kalau ibu saya kan enggak. Waktu itu dia sudah berkeluarga, anak sudah 3. Iya, sudah 3. Sama saya itu sudah 3, 4. Lagi hamil anak keempat juga pada waktu itu. Dan gajinya segitu gitu. Wow, saya mikir kayak sebelum dia seperti sekarang ini, maksudnya sebelum dia jadi PNS, kemudian sertifikasi dan segala macam, dia pernah berada di masa seperti ini. Itu yang bikin saya sedih itu. Jadi bukan sedih karena keadaan sendiri, bukan. Lebih ke nyokap. Iya, betul. Nah, kemudian itu juga yang kemudian saya lihat kayak kemarin tuh viral tuh ada guru gajinya 36.000 sebulan. 36.000 Sebulan 36.000. sebulan. Iya, 6 jam pelajaran. Tapi kan gini ya, Dur, tolong dikoreksi kalau gue salah. Guru honorer gajinya itu dari sekolah kan, bukan dari pemerintah. Bukan, iya dari sekolah. Jadi gajinya dia tuh tergantung sama perekonomian sekolahnya gitu kan? Betul, betul. Biasanya tuh saya nggak tahu setiap kota atau setiap kabupaten atau setiap provinsi dia beda-beda tuh bagaimana. Jadi 1 jam pelajaran itu tidak sama. Kadang kalau kita dapat sekolah swasta yang keren apa segala macam, 1 jam pelajaran itu mungkin bisa 50.000. Jadi kalau 2 jam pelajaran matematika itu dapat 100.000. Mungkin ada juga yang 100.000 1 jam pelajaran. Tapi di sekolah-sekolah negeri yang saya tahu, mungkin ada yang lebih mahal, tapi rata-ratanya 1 jam pelajaran itu sekitar 6.000 atau 8.000 rupiah. Yang mana kalau kita ngajar matematika kan, matematika biasanya 2 jam pelajaran. Nah, matematika 2 jam pelajaran, ya berarti 6.000 kali 2, 12.000. 2 jam pelajaran ya baru 12.000. Tapi matematika itu kan pelajaran yang seminggu lu bisa ketemu berapa kali tuh? Setiap hari ada pelajaran matematika? Iya, biasanya 3 kali seminggu 3 kali kita seminggu. ngajarnya. Berarti Iya. 12 kali 3 itu kok 12 tadi berapa sih? 6.000 ya? Iya, tapi hitungannya itu dia tidak dikali sebulan, tidak, dia tuh dikali seminggu doang, Bang. Itu hitungannya begitu, selalu begitu. Oh, berarti Jadi lebih kasihan lagi mata pelajaran yang seminggu cuma ketemu sekali sejam lagi. betul. Itu Oh, lebih kasihan lagi. dulu gue punya guru olahraga namanya Pak Yanto, kurus banget, kata gue guru olahraga kenapa kurus banget ya, seminggu cuma 2 jam dia, berarti Iya. dia tinggi banget kali ya. Cuman segitu doang. Jadi Wah. kecil banget. Nah, guru honor 36.000 di mana? itu di Twitter kemarin, dia itu sekolah swasta.
sekolah Swasta. swasta. Iya, tapi swasta, bukan swasta yang Hmm. ini banget kan, bukan swasta Hmm. yang bergengsi banget gitu. Hmm. Dia dapatnya segitu. Itu Hmm. kalau tidak salah saya lihat dia 6 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya 6.000 kalau nggak salah. Makanya 6 kali 6 36.000 dia dapat. Hmm. Jadi Wow. uh, sebegitunya Sampai bergantung. Dan sekarang gitu ya. iya, dan biasanya kalau guru dia honor di swasta. Kalau dia honor di swasta, sekarang tuh kan guru tidak ada lagi pengangkatan. Dia tuh sekarang adanya P3K istilahnya. Jadi untuk guru tuh sudah tidak ada lagi ASN-nya itu sudah tidak ada. Semuanya dikontrak sekarang. Sistemnya namanya P3K. P3K itu apa gitu? Pokoknya K-nya itu kontrak kalau nggak salah. Hmm. Jadi tidak ada lagi pembukaan PNS untuk guru. Nah, guru P3K ini itu kan dibayar sama negara, dikontrak sama negara. Nah, yang kasihan itu adalah guru-guru yang honor di swasta. Dia ketika dia honor di swasta, dia itu tidak bisa tuh ikutin yang pengangkatan-pengangkatan P3K-nya negara, karena negara itu sekarang sudah tidak boleh lagi PNS diperbantukan ke, atau bukan PNS, istilahnya sekarang P3K itu diperbantukan ke sekolah swasta sudah tidak boleh sekarang. Jadi kalau dibiayai sama negara, ya kau mengabdi di sekolah negara gitu. Akhirnya orang-orang yang honor di swasta itu, ya sudah dia di situ karena dia ketika dia jadi, mungkin dia jadi P3K, naik dibayar sama negara, dia nggak bisa ditempatin di sekolah itu lagi, dia harus ditempatin di sekolah negara. Iya, kalau di sekolah negara itu tidak ada lagi guru honor di situ. Kalau ternyata di sekolah negara itu ada sekolah-sekolah negeri itu ada guru honornya juga, mereka akan lebih mementingkan guru honor yang di negeri untuk dinaikin sehingga penempatannya tetap lagi di situ. Jadi dilema banget tuh guru-guru yang honor honor atau menjadi guru yayasan. Kalau sudah jadi guru yayasan dari sebuah sekolah swasta yang gede sih oke gitu. Tapi kalau dia guru honor yang dari sekolah swasta yang peminatnya kurang gitu, ya dia agak lumayan sih. Jadi sebenarnya oke, ini belum ngejelimet banget ya. Ini kita ngomongin guru honorer dulu nih, belum ngomongin guru tetap ya disebutnya, selain guru honorer, guru tetap. Iya. Ya. Guru honorer gajinya datang dari sekolah. Kalau untuk negeri sekarang tadi yang P3K tuh termasuk guru untuk guru tetap ya? Iya, itu pengganti ASN-nya guru tuh, pengganti Hmm. PNS-nya guru Ya, sekarang. Sekarang sudah tidak ada lagi soalnya. Ya, oke. Karena kan toh untuk jadi guru ada sertifikasi kan. Salah satu konsekuensi atau dampak dari udah bukan PNS ada sertifikasi, dan sertifikasi jadi ada leveling sehingga ada struktur gaji yang lebih jelas gitu kan. Tapi konsekuensinya adalah 3K itu kan gitu ya. Oke, kita balik mundur ke guru honorer. Kalau guru honorer tuh ada yang digaji kecil dan gajinya itu datang dari sekolah. Sekolah itu ini kita nanya negeri dulu, habis itu kita ngomongin swasta ya. Sekolah itu penghasilannya, pemasukannya, kita ngomongin matematika aja nih, duit keluar, duit masuk kan. Kalau duit keluarnya kecil, berarti kan duit masuknya kecil nih asumsinya. Duit masuknya sekolah tuh dari mana aja? Kalau sekolah negeri kan banyak yang gratis sekarang ya. Berarti Ya, duitnya dari pemerintah. ya, setahu saya sih sekolah negeri itu semuanya dari pemerintah ya. Tapi ngasihnya bulk Ah, gitu. Artinya karena gini, aduh ini pertanyaan gue, mungkin lu ada jawabannya mungkin enggak, tapi gue penasaran. Apakah angka yang diturunin dari sekolah dari pemerintah ke sekolah itu beda-beda tergantung sekolahnya? Dan apakah kemudian yang mengalokasi anggarannya terserah sekolahnya gitu. Misalnya ada sekolah dapatnya 10 juta per bulan. Terus gue nggak tahu tuh apa yang terjadi di pembagiannya sehingga guru honorer dapatnya kecil. Tapi kan itu kan ada kaitannya dengan pengelolaan uang ya di sekolah gitu. iya, iya betul. Nah jadi Uh, sementara orang selalu nyalahin ke pemerintah kan. Tapi kan pemerintah bilang, lah ini semua gue kasih duit sama misalnya ya. Ini kan gimana lu ngatur duitnya. Jadi kan sebenarnya kan bisa aja, tapi gue nggak mau menyinggung siapa-siapa ya, tapi bisa aja lebih ke sekolahnya nggak cermat dalam pengalokasian uang. Suuzonnya sih ada yang uangnya nggak jelas kemana. Tapi bukankah itu masalah dari guru apa
masalah yang juga terkait sama guru honorer menurut lo? Iya, ada saja begitu Bang, yang kayak ya kepala sekolahnya ya kita tahu dia begitu-begitu, ada yang dia main-main dengan bendara sekolahnya, ada aja di ya tidak tidak inilah tidak. Susah ya. Kalau kalau dana untuk haji dan untuk Quran aja nemu cara untuk ditilep, yang sebenarnya harusnya itu ranah-ranah yang masa ada dosa sih kan Hmm, gitu ya. Ya hmm. berarti nggak kaget kalau pendidikan ranah yang mulia juga ada begitunya ya. Ada banget. Oke. Nah, biasanya itu dari pihak sekolah. Ada juga yang dari dinasnya yang harusnya turun berapa kepotong. Ada juga mungkin yang uh, saya nggak tahu dia ya ada lah yang permainan-permainannya begitu. Tapi yang maksud saya tuh semisal kali ini nih pasti pasti pemerintah tahu lah. Saya yakin sih orang kan barang itu kita kasih uang kan pasti kita minta pertanggungjawabannya. Kita lihat apa kan pasti ada setiap kali akreditasi dan segala-segala macam asesor-asesor turun ngelihat apa segala macam apa yang kalian bikin dana yang turun kalian bikin apa jadi dicek itu segala macam itu dan saya kan pasti ketahuan gitu-gitu tapi maksud saya fenomenanya itu yang terjadi sekarang sudah jadi rahasia umum kalau guru honor bayarannya kecil. Nah kenapa tidak bikin saja gitu misalkan ya dibikin peraturan oke setiap sekolah salah satu indikator untuk dapat akreditasi baik adalah ya guru honor digaji minimal berapa gitu. Kan bisa. Jadi kalau ada yang masih bayar di bawah itu, ya nggak bisa masuk akreditasi sekolahnya karena masih bayaran Masuk, kecil. iya, Jadi masuk bisa akal. bisa dibikin peraturan aja gitu. Ya artinya Jadi yang tadinya nilep-nilep duit juga jadi mikir-mikir nilepnya dari sisi iya mana dasarnya ya. Karena kalau betul. gua nilep dari guru honorer, gua nggak dapat akreditasi nggak baik, nanti berdampak ke sekolahnya, gitu-gitu kan? Iya iya orang jadi nggak mau sekolah sini akreditasi masih C masih B gitu. Ya gitu-gitu. Harusnya sih Ya. harusnya sih bisa gitu. Tapi yang banyak orang nggak tahu, itu semua anggaran segala macam itu ketika kita ngomong pemerintah terhadap guru, terhadap sekolah, itu kan sebenarnya ranahnya pemerintah daerah ya, bukan pemerintah pusat. Betul 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 Banyak banget. yang nggak tahu itu, banyak yang nggak tahu. Kalau misalkan kayak ada guru yang disaranin menteri pendidikannya Nadiem, padahal ranahnya pemerintah dalam konteks Kementerian Pendidikan itu lebih kepada eh, kurikulum ketimbang dana Hmm, operasional. Jadi kebijakan sebenarnya iya lebih ya, ke kebijakan yang secara umum. betul. Yang berarti kalau kita mau peduli sama sekolah, berarti yang mesti dipikirin gubernurnya, ya kan? Hmm. Iya, gubernurnya ini mesti dilihat. Kalau gubernurnya gini, kalau misalkan kita ngelihat ada sekolah yang ternyata, sorry, ada kota yang sekolahnya berantakan, nggak terawat, nggak bertumbuh, nggak menjadi baik, berarti kan yang kita kritisi adalah gubernurnya justru, kan gitu ya. Cuman nggak ada loh yang ke arah sana. Siapa yang pernah ngeritik gubernur gara-gara pendidikan? Nggak ada kan? Nggak ada, iya. Nggak ada yang tahu. Iya, Nggak, gue juga, gue itu tahu itu. ini Bang, di daerah-daerah itu, saya kurang Hmm. tahu kalau Jakarta ya, karena saya tidak bersinggungan langsung dengan sekolah-sekolah di Jakarta, tapi kalau di daerah saya gitu, atau segala macam gitu ya, wali kota ganti, bupati ganti, atau gubernur ganti, itu berarti kepala dinas ganti, kepala sekolah ganti, dan segala macam. Jadi, Hmm. mereka itu, ini musim-musim kampanye nih ya, Hmm. orang-orang yang pengen jadi kepala sekolah tuh, mereka juga ikut kampanye itu. Uh. Mereka juga ikut kampanye karena ketika calon A menang, mereka punya peluang untuk jadi kepala sekolah. Mereka Uh. punya peluang jadi kepala dinas. Dan begitu itu sudah jadi rahasia umum tuh. Jadi kalau kita tahu kepala sekolah ini bagus, tapi tiba-tiba ada kepala sekolah lain ganti gitu, padahal belum 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 masanya gitu atau apa gitu ganti ya karena calon dia kalah, yang Wow. menang calon yang lain. Nah, itu begitu sampai ke Wow. sekolah tuh. Kan anak SMA itu kan udah punya hak suara.
Aduh, gila. Jadi sampai segitunya tuh. Sedih sekali. Sedih banget ya. Iya, tapi mereka mainnya diam-diam karena PNS nggak boleh kampanye kan. Iya, Tapi itu benar. sudah rahasia umum lah. Saya yakin semua orang tahu itu. Gua aja baru tahu. Gua baru tahu ini dari lu sekarang. Oh, Ini enggak dibahas. maksud saya KPU pasti tahu lah itu begitu-begitu tuh pasti Oh, tahu. Cuman iya, iya. cuman bagaimana ya buktinya bagaimana? Mereka tidak bikin itu jadi sebuah pertemuan enggak kan? Mereka bisa masuk ke kelas kan? Iya, dan Mereka selalu ada guru. argumen-argumen pembenarannya tuh nemu aja. Tapi kan lebih kepada Iya, secara etika baik atau tidak untuk dilakukan kan gitu ya betul. sebenarnya. Kan bisa aja si guru yang ingin jadi kepala sekolah, yang ingin mendukung seorang politisi, argumennya adalah karena gue tahu yang sekarang ini nggak beres, yang sekarang ini nggak benar. Orang ini mesti kita dukung. Pada akhirnya saya jadi kepala sekolah, ya syukur. Tapi enggak Nah, juga. Kan kayak gitu kan argumennya kan. iya. Padahal secara etika kan dipertanyakan. Gue nih tahu bahwa kepala sekolah, guru, anggaran, pendidikan di kota-kota ini masuk ke ranah pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lah tepatnya. Itu gara-gara waktu gua tur ke Adelaide, Masake Bangsaku, di Mhm. antara yang nonton gua tuh ada banyak guru. Terus gue bilang, "Oh, lu di sini ngapain? Ngambil S2." "Oh ya, beasiswa." "Iya, dari Dinas Pendidikan." Gue Mhm. bilang, "Oh, yang ngasih beasiswa lu dari Dinas Pendidikan?" "Iya, gua akan tahan daerahnya karena gua khawatir di kolom komentar jadi, oh berarti kota ini segala macam, padahal belum tentu Nah, juga. ya. Um, tapi terus gue bilang, oh emang kayak gitu-gitu bukan dari pemerintah pusat? Oh enggak, pemerintah pusat itu cuma kurikulum, semua urusannya duit, anggaran dan segala macamnya datangnya dari pemerintah daerah. Terus gue bilang dari provinsi ini cuman emas. Oh tiap tahun kami selalu ngirim gitu. Kata gue, wow. Di satu sisi bagus sekali ada provinsi yang peduli dengan peningkatan kapasitas guru. Hmm. Di sisi lain, kemudian kita berpikir, tapi kalau misalkan nggak dibeasiswain, itu duit bisa jadi apa ya? Ngerti nggak maksud gue? Untuk Mhm. pendidikan maksud gue, karena Ah, nyokolain orang ke Adelaide berat loh. iya benar, pasti. Bener, iya. Eh, keresahan-keresahan PPTJ ini kayak gini-gini yang masuk? Atau ada yang lain? Eh, yang begini-begini ada tapi belum full banget. Tapi PPTJ itu eh, sudut jadi membawa kita seperti di ruang kelas kan. Hmm. Jadi penonton tuh seperti masuk ke ruang kelas, kemudian ada guru di depan sana yang ngobrol. Hmm. Nah, si guru inilah jadi guru ini menyampaikan unek-uneknya mulai dari pelajaran-pelajaran yang dia kasih selama ini, waktu sekolah, kemudian mulai dari sejarah, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Wow. dan yang lain-lainnya. Kemudian ngobrol soal uh, pendidikan, pendidikan di Indonesia, kemudian dengan gurunya ini. Nah, karena saya itu masih menghindari untuk, saya itu kayak tidak terlalu, bukan tidak terlalu apa ya, kayak gimana? Saya itu tidak mau menjual kesedihan kesedihan guru gitu. Maksudnya, Hmm. ya kita tahu sama-sama guru itu sudah susah gitu. Saya itu tidak mau kayak memanfaatkan itu menjadi sebuah ini kemudian ini tidak. Tapi saya itu pengen kalau bisa lucu aja gitu. Jadi dapat lucu tapi orang kayak tahu di setupnya orang tahu bahwa oh iya memang memang ini ya memang kecil ya gitu. Tapi berjalannya materi itu orang dapat kesannya lucu bukan bukan saya lagi istighosah gitu bang. Nah Gue pengennya tuh begitu jadi ini apa? nah pengennya begitu saya pengennya begitu pengen jadi makanya di tema yang begitu guru topik yang guru honor ini itu saya masih lagi cari-cari punchline-nya yang lebih enak gitu Ya benar, karena bikin kalau menurut junjungan kita bersama Adriano Kalbi, lucu harus ada di atas pesan. Harus lucu hmm, dulu di atas pesan. Kalau nggak ya ntar jadi yang jelek kalau pesan lebih gede daripada lucunya gitu. Jadi karya stand up yang jelek gitu. Benar juga kan? Gue tuh sebenarnya bisa ngomongin soal pendidikan bisa panjang lebar, tapi nanti biar orang nonton aja langsung di PPTJ. Tiket bisa dibeli di loket.com. Abdur mulai dari Februari tanggal berapa yang pertama Jogja? mulai dari Malang 28 Ya, Januari
Malang 28 Januari, ditutup di Februari tanggal 25. 25 di Teater Besar Jakarta. Nah, Ya. gimana rasanya bikin tryout 3 kali? Itu kan salah satu fasilitas yang Comika cenderung selalu tawarkan ya, Bang Jack ditawarin, mau nggak bikin Hmm. kayak latihan, gue ditawarin, anak-anak pada ditawarin kalau lagi ngerjain event sama Comika event. Tapi gimana tuh? Ternyata lu sama gue beda soalnya. Kalau lu tuh numbuhin ya, jadi berapa menit, naik berapa menit, naik berapa menit. Kalau gue kemarin pemanasan tuh set yang sama, gue bawain 3 kali gitu. Oke. Kalau lu Nah, gimana? itu yang terjadi pada saya karena materinya belum jadi, Bang. Jadi makanya makanya saya cicil. Kalau saya langsung bikin yang 1 jam, saya nggak keburu banget. Jadi ide-idenya tuh saya sudah tulis agak lama. Sudah dari 2-3 bulan yang lalu saya tulis ide-idenya, tapi secara rapi, secara beat belum. Jadi saya cicil kemudian saya cicil akhirnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 kali inilah saya tampil dengan set yang berbeda-beda, 20 menit, 20 menit, 20 menit. Ada yang hari keberapa gitu, itu malah 29 menit gitu, hampir 30. Kemudian di hari Jumat saya gabung tuh, saya coba susun dengan segala macamnya, saya susun dengan bridging-bridgingnya apa segala macam. Jadi satu set utuh di hari Jumat. Nanti di akhirat atau apa gitu saya pengen nonton sejarah manusia gitu. Karena saya bingung sekali, kok bisa ya bahasa Indonesia, bahasa ini banyak sekali. Karena dasarnya itu kita kan satu bapak, satu ibu. Dan pasti satu bahasa dong. Kalau kita dari Nabi Adam dan Hawa. Satu bapak, satu ibu, dan pasti satu bahasa. Karena tidak mungkin Nabi Adam bicara dengan anak pertama pakai bahasa Arab, dengan anak kedua pakai bahasa Ambon. Tidak mungkin. Ose, kalau beta tanya Ose siapa, Ose jawab, Ose Kaligis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan saya tidak mau lagi begitu. Saya rasa Nggak mau, nggak enak. Gak enak. Capek karena saya menghadapi tryout dalam kondisi materi saya belum terlalu jadi itu, dan itu capek banget. Saya pulang dari Comika habis tryout, saya nulis lagi sampai biasa jam 3, setengah 4 tidur, pagi bangun nulis lagi sampai sore, langsung berangkat lagi ke Comika stand up gitu. Selama 1 minggu begitu saya langsung kayak, saya mikir kayak, oh ternyata kalau saya dipaksa tuh ternyata bisa ya. Untuk orang yang berkarir di stand up lama banget, nggak bikin spesial, terus sekalinya bikin spesial langsung 2 tahun berturut-turut, itu menandakan sesuatu sih. Emang menandakan elunya juga punya keinginan untuk punya karya dan keinginan untuk bertumbuh. Waktu rewrite, itu kan spesial pertama, itu kan selalu spesial karena dia yang pertama. Tapi sekarang jalanin PPTJ, nengok ke belakang, rewrite, apa yang paling signifikan berubah dari Abdur yang ngerjain rewrite sama Abdur yang ngerjain PPTJ? Signifikannya itu Atau sama sebenarnya menurut lo? tidak sih, agak berbeda menurut saya. Yang saya rasakan dari tryout 5 hari itu, yang saya rasakan adalah saya lebih santai di panggung, jauh lebih santai, jauh lebih menikmati, jauh lebih memperhatikan setiap tawa yang ada gitu. Kalau di rewrite itu deg-degannya tuh parah tuh, deg-degannya parah. Jadi kayak aduh, tawa, oke, udah ketawa, oke, langsung lanjut materi, langsung lanjut materi, oke, dikit lagi beres, oke, closing gitu. Jadi di hati itu kayak, ayo cepet dong, cepet selesai gitu. Tapi kalau yang ini tuh saya lebih kayak, saya menikmati banget di panggung karena berasa kayak wow. Dan di rewrite itu karena itu, Bang, saya itu deg-degan karena itu kan pertama kali. Jadi maksudnya saya itu baru pertama kali saya tahu ada orang mau beli tiket datang buat nonton saya aja, itu saya udah kayak, ya Allah ternyata ada ya di Jakarta loh ini. Kalau itu yang beli tiket mungkin di Kupang atau di Malang mungkin gitu, tapi ini di Jakarta loh, ada yang beli tiket datang. Malah di Kupang mungkin belum tentu ada yang beli loh. Ya mungkin juga. Ya karena itulah, kan stand up-nya belum kebangun gitu maksud gue. Betul, itulah yang kemudian bikin saya kayak aduh, deg-degannya parah gitu. Nah, PPTJ di tryout kan kita sempat jual tiket juga, dan hari terakhir yang hari Jumat itu sold out gitu. Jadi hari Jumat tuh yang sold out itu saya
tampil udah kayak di rewrite gitu. Jadi kayak full apa segala macam, kayak enak banget gitu. Hmm. Nah, saya merasa bahwa ya itulah, saya akhirnya sadar bahwa memang saya itu sudah saya masuk di lingkungan yang lingkungannya itu memang dia paksa saya untuk bertumbuh, ya, tidak mau, karena saya punya 8 teman yang lain, 8 teman pada bikin show, kalau saya nggak bikin show saya ngapain gitu. Jadi emang suasananya itu dibangunnya begitu. Jadi saya bersyukur sih, maksudnya kayak saya lihat Bonar naik open mic, Ristek naik open mic, apa itu uh, Ya. kayak ngasih motivasi gitu. Ayo nulis gitu. Gitu sih. Ya, Seneng saya. gue nitip untuk mencermati nama-nama yang datang di tryout tapi datang juga di show. Oke. Ya, Siap. cermati orang itu, Dur. Karena orang yang datang ke tryout itu ada 2 jenis. Ada yang datang karena emang itu murah, ada pasti. Sama ada yang datang karena ingin jadi bagian lu bertumbuh. Nah, itu yang spesial. Kalau dia datang di tryout tapi nonton acaranya juga, berarti kan dia bukan cuma nyari lucu. Dia pengen lihat Abdur bertumbuh. Nah, orang-orang ini yang kelak akan membantu lu hidup dari karya, Abdur. Jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi emang nggak perlu banyak. Dibangun aja hubungannya. Sama nitip terakhir, ini gue sebagai co-CEO-nya Comika ya, gue akan selalu ngingetin sama anak-anak stand up comedian. Karena gue tahu lu orang yang matematis dan lu pinter ngitung, gue mau ngingetin fokus utama lu masih tetap bikin karya yang bikin lu happy tapi, Dur. Ya, fokus utamanya sebagai seorang pelawak adalah bikin karya yang bikin lu happy. Sisanya irrelevant. Itu urusan Comika aja lah. Karena kalau lu happy bikin karyanya, yang nonton akan sadar dan karya yang dibikin dengan happy akan terasa ada nilainya. Dan kalau orang bayar duit dan merasa layak banget nih gue bayar segini, dia akan balik lagi. Nanti kalau lu konsisten bikin karya dengan happy, akan sampai kemudian hari duitnya. Kadang-kadang kita suka nilai diri kita sendiri, kok gue segini ya harga tiket sih. Ini bukan cuma untuk lu, ini untuk semua stand up comedy di Indonesia. Perasaan gue udah segini levelnya, kalau yang nonton cuma segini, kalau tiketnya harganya segini, harganya nggak 1,5 juta kayak Panji apa segala macam. Tapi bukan itu fokusnya kan. Lu kan pelawak tuh fokusnya bikin karya yang bikin nonton happy dan lu happy. Ketika lu bikin itu konsisten, penonton lu akan bertumbuh dan penonton lu akan ada di level bisa bikin lu hidup dari karya. Orang-orang yang datang untuk melihat lu bertumbuh nanti jumlahnya jadi banyak. Dan mereka itu yang paling harus dibikin happy, bukan yang lain lagi. Ngerti, Dok? Iya, Bang. Iya, benar. Bang, saya tuh baru sadar ya. Ini saya sudah ngomong ke Dimas, tapi ini akhirnya saya punya kesempatan ngomong langsung ke Bang Panji. Jadi kemarin tuh kan saya nggak sempat nonton tuh Komo di Senayan, Komo di Istora. Saya syuting film. Saya kan ngedirect di Pangandaran itu, Bang. Bang. Nah, ya. tapi saya tuh ngikutin perbincangan orang di Twitter, di Instagram, di mana pokoknya gitulah ya. Saya baru sadar satu hal bahwa Bang Panji entah sadar atau tidak ya, nonton show-nya Panji itu tuh sudah menjadi lifestyle-nya orang. Itu tuh bukan lagi dia tuh lifestyle, bagian dari lifestyle. Ibarat kayak Adidas ngeluarin sepatu baru. Kalau ada yang tidak punya sepatu baru itu merasa kayak gue ketinggalan nih, gue harus punya. Nah, nonton spesialnya Panji itu sudah masuk di tarafnya itu tuh. Saya ngelihat orang-orang bertanya ke temennya apa segala macam di sosmed itu tuh dia bangga gitu. Gua habis nonton Panji. Ibarat kayak habis nonton Panji pulang ke tongkrongannya tuh, minggu kemarin lu ngapain kok nggak ngumpul? Iya gua nonton Panji, aduh gila banget. Terus mereka tuh yang lain tuh ngerasa kayak, aduh kok gua ketinggalan sih, bagian dari lifestyle. Dan itu tuh saya mikir kayak, gila sih Panji Pragiwaksono, dia lakuin apa sih sampai show-nya dia bisa masuk dalam lifestyle-nya orang. Gak ada. Keren. Pertama-tama, gue pengennya nonton stand up jadi lifestyle. Itu kenapa ada Comika kan? Comika kan beli cuma itu doang. Oh iya, nonton benar, stand up jadi lifestyle. Jangan nonton Panji, nonton stand up jadi lifestyle. Tapi kan itu berarti Comikanya
yang harus kuat sebagai sebuah perusahaan. Kalau Panjinya sebagai seorang stand up comedian udah kuat, makanya di lifestyle. Tapi ini comikanya. Tapi di luar itu, kalau lu tanya apa yang gue lakuin, yang tadi gue bilang, Dur, bikin karya yang bikin kita happy, karena yang nonton akan happy, kalau mereka happy, mereka akan balik lagi, dan mereka akan ngomong sama orang lain. Orang lain jadi ikut nonton, orang lain happy, habis itu mereka akan nonton lagi, dan mereka akan bilang sama orang lain. Itulah yang membuat 400 jadi 800, jadi 1200, jadi 3000, jadi 5000, jadi 7500. Tapi itu 10 tahun, Dur. Sementara lu baru mulai tahun kemarin, jadi yang 10 tahun dan dimulai dengan nge-rap. Makanya saya bilang Bang Panji itu kalau mau berkarir di New York, Bang Panji keliru kalau langsung open mic, harusnya nge-rap dulu. Nge-rap dulu di New York tuh nge-rap dulu, kemudian jadi penyiar radio, terus bikin acara-acara kayak Kena Beh gitu di situ. Nah, baru stand up. Jangan langsung stand up. Saya akan pertimbangkan. Tapi gue akan bungkus ini obrolan dengan satu pertanyaan terakhir buat lu. Oh enggak, tapi gue mau ngingetin sekali lagi, Pahlawan Penuh Tanda Jasa, stand up comedy specialnya yang keduanya Abdur, itu berangkat ke sejumlah kota, dimulai dari tadi Malang, ya. Malang, Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, dan Jakarta. 7 kota. Tiketnya ada di loket.com, harga juga bisa ditemui di situ. Abdur akan bawa pertunjukan dengan durasi 1,5 jaman, dan terlepas dari lu adalah stakeholder pendidikan atau bukan, kita semua adalah produk dari pendidikan. Jadi kalau lu pengen tahu masalahnya yang menimpa lu dan gimana caranya menyelesaikan masa depan, Abdur punya perspektif soal itu, walaupun pada dasarnya Abdur cuma pengen bikin lu ketawa. Tapi kalau lu bisa pulang bawa sesuatu dari Abdur kan bersyukur. Nah, silakan dicari aja. Yang di Jakarta akan sangat spesial menurut gue. 25 Februari ya. 25 Februari. Kalau nggak ada job di NYC Cafe itu, bisa tuh. Apa NYC Cafe apa? Nashville apa sih? Eastville. Eastville. Ya. Ya, tapi ya nanti kita lihat. Gue pengen banget nonton sebenarnya secara langsung. Karena nonton stand up di teater, semua orang yang suka stand up, menurut gue harus minimalnya sekali deh nyobain nonton stand up di teater besar Jakarta. Bagus banget itu tempat. Iya, bagus banget. Iya, gue setuju. Jadi silakan ditemuin di sana. Nah, pertanyaan terakhir dan tolong dijawab dengan jujur. Kenapa dari dulu sampai sekarang lu manggil gue Bang? Apakah itu untuk membuat orang berpikir lu lebih muda dari gue? Padahal kan enggak. Jangan gitu. Anda itu 40-an. Anda 42 tahun ya, Bang Panji. Saya 34 tahun. Framing Anda. Tidak. Saya ini korban terhadap Mamat. Gila. Gue udah diem. Gue untuk semuanya, gue ingat banget pertama kali ketemu Abdur adalah ketika Abdur nemenin Ari Kriting jadi opener untuk kota Mesake Bangsaku. Iya. Bandung. Kalau nggak salah. Bandung. Mesake Bangsaku Bandung. Dia datang dengan ikat kepala, ya pakai apalah gitu di ikat kepalanya Bandung. Saya beli di bandara itu. Iya, sambil bawa tasnya Ari Kriting. Sekarang Abdur jadi salah satu komika yang bukan hanya dihormati, tapi juga salah satu yang terlucu. Tapi yang membuat banyak orang sayang sama Abdur adalah karena Abdur selalu nyaman untuk jadi dirinya sendiri, nggak gitu peduli sama apa kata orang gitu. Dari Final Suci sampai dengan sekarang itu belum berubah. Jadi silakan jadi bagian dari pertumbuhan karirnya Abdur. Kita lihat apakah lu jadi bagian dari proses bertemunya Abdur seterusnya. Tapi kita ketemu di PPTJ nanti. Ada lagi yang nggak sempat gue tanya tapi perlu untuk keluar, Abdur? Aman, Bang. Oke, semuanya. Oke, kalau gitu nanti minta tolong dikirimin poster landscape. Ya, gue selalu ngomong ini di dalam rekaman. Karena nanti ketahuan tuh siapa yang udah bilang, iya bang, nanti gue kasih landscape. Nanti ngasihnya formatnya kotak gitu-gitu. Nanti kita lihat. Oke, Abdur, thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.